Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nasihin wa abhamana minal ilmil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasahad dina wal adiyana wal kafarata wat talihin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati segenap jajaran kepengurusan Masjid Izzatul Islam beserta jemaah sholat subuh, semoga langkah, tindakan ataupun perbuatan amaliyah kita mulai dari terbukanya mata kita tadi menjadi catatan yang terbaik di dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar, telah memfasilitasi kita yang pertama umur, yang kedua usia. Ceritanya beda ya. Karena sesungguhnya umur itu adalah secara bahasa mayoritas siapapun pasti diumurkan oleh Allah. Kalaupun usia itu kepribadian kita masing-masing. Sebab kalaupun kita temukan dalam konteks kalimat, si fulan itu tutup usia, bukan tutup umur. Jadi dua kalimat ini artinya kita masih difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala usia. Kalaupun difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala usia, berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan usia itu, agar kita selalu di dalam kondisi tersambung kepada umur itu sendiri. Sebab kalaupun berbicara masalah umur itu adalah urusan. Nah, usia kita pun artinya tidak terlepas daripada urusan. Karena berangkatnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Barang siapa nu'ammirhu diumurkan oleh Allah, wa nunakishu fil khalqi, maka diberinya segala kekurangan. Ini usia maksudnya kan.
Afala ta'qilun, adakah kalian itu berakal? Ya. Jadi jemaah sholat subuh yang berbahagia, mengapa ini kami sampaikan? Karena di akhir ini kita selalu dan senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ada fasilitas umur dan usia tadi. Nah, kalaupun usia kita ini dalam arti kata semakin hari bukan semakin bertambah, semakin hari semakin berkurang. Berangkat dari hal yang demikian, maka ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang paling ideal, apa yang paling idola, apa yang paling faktual untuk kita laksanakan. Maka instruksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa dikatakannya, as-salatu imanuddin. Paman tarokaha pakot hadamaddin, waman agomaha pakot akomaddin. Orang yang senantiasa memotivasi usianya, artinya senantiasa mengamalkan yang diinstruksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita senantiasa mendirikan sholat, itu menjadi tolak ukur. Karena as-sholatu imanuddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Kalaupun bahasa tiang, ya, itu mungkin rumahnya masih panggung, ya. Tapi kalau permanen, perusahaan ini pondasi, lebih akrabnya kita. Artinya pondasi ini, Bapak Ibu sekalian, ya, setiap pondasi itu sudah diperhitungkan kekuatannya, materialnya, ya. Bahkan sudah dihitung juga dalam arti kata konstruksi secara keseluruhan. Kita bayangkan. Nah, sekarang pondasi kita ini yang sesungguhnya bertuhan kepada Allah, itu saudara. Nah, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kaedahnya adalah iman, itu maksud kami. Jadi pondasi kita tadi menegakkan sholat itu adalah dengan iman, itu maksud kami. Kenapa sebabin kami katakan dengan iman? Karena imanlah yang sesungguhnya yang bisa mempercayai bahwasanya usia kita ini ada keterbatasan waktu. Ya. Nah, sehingga dengan pondasi kita yang kuat, bahasa sederhana, kalau bahasa tafsir hadis tadi kan tiang. Nah, sekarang kalau kita berpikir kepada tiang, ya mungkin tahu galau, pondasi tahu galau. Cuman makna yang tersirat di balik pengutaraan hadis tersebut, nah artinya ini adalah iman. Jadi kita percaya kepada Allah. Nah, macam mana cara kita percaya kepada Allah? Nah, kita sama-sama berpikir, Pak. Bapak-bapak keluar dari rumah menuju masjid, ibu-ibu keluar dari rumah menuju masjid, ya. Kaki melangkah, tangan belenggang, mata memandang, ya kan, sampai ke masjid ini. Coba pikir, siapalah yang pacak muatmu itu? Pacak muat kaki melangkah, pacak muat tangan belenggang, pacak muat mata memandang, bahkan masuk ke masjid ini sampai dia tadi melaksanakan sholat sunat. Kamu apa bukan?
Siapa punya aset ini? Ini tiang Mas Bu. Jadi tiang ini kan keyakinan, artinya diri kita ini sebagai tolak ukur sandaran maksudkan. Ini pondasi. Nah pondasi ini apabila dia keropos, apabila dia tadi istilahnya tidak sesuai, maka akan punya dampak. Ya, punya dampak. Maka tolak ukur segala amal ibadah kehidupan adalah sholat. Barang siapa tidak mendirikan sholat maka merobohkan agama, itu ancaman ataupun sanksi. Ibu bapak jemaah sholat subuh yang berbahagia, hingga dengan demikian kita akhirnya termotivasi kepada diri kita. Nah artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita tindak lanjuti dalam keseharian ini. Yang pertama di dalam usia, yang kedua artinya kita dalam posisi sholat. Jadi di dalam usia ini kita bisa melaksanakan sholat karena Bapak Ibuku sekalian, ya, sholat ini sesungguhnya, ini saya katakan tadi sebagai tolak ukur. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan salah satu keterangan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholah. Pertama kali yang dihisab ataupun yang diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat as-sholah. Nah. Jadi temuan-temuan ini apabila sholat kita dalam arti kata benar, dengan iman, ya, dengan percaya, maksud kamu, maka seluruh perbuatan, seluruh amal ibadah diterima. Tapi sebaliknya Bapak Ibuku sekalian, kita introspeksi yang saya katakan pada awal tadi, ya, kalaupun diri kita ini dalam arti kata tidak difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala usia, artinya kalimat usia dan sholat ini cuman lain teknya baik Bapak Ibu sekalian. Kalau usia tidak kati, mana nak sholat? Nah artinya yang membuat umur dan usia ini kita tidak bisa. Nah inilah yang sebenar-benarnya diperhitungkan oleh Allah. Bukan jumlah, bukan. Bukan banyak rakaat, bukan. Keyakinan kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama, itu yang dikatakan Rasul. Sebab Bapak Ibuku sekalian, kalaupun berbicara masalah sholat, mungkinlah biasa, lah lazim, lah sering, ya. Kalaupun kita temukan menurut konsep kami subuh kali ini, sholat ini paling tidak terbagi 3 sudut pandang. Agar kita sama-sama berbagi, ya. Sholat secara umum, sholat secara syariat dia punya waktu, benar. Kalau di luar waktu tidak sah kan? Nah, wah seperti itu. Jadi sholat secara umum ini yang diistilahkan sholat ritualitas. Nah sholat ritualitas pun ada syarat, ada masyruut, ada rukun, ada sah, ada batal. Kami tidak sampai semulur itu. Oleh karena kita nih sudah sama-sama pemainnya kalau. Tinggal membenahi perbuatan, ucapan, dan tindakan sholat tersebut. Karena sholat tadi saya katakan pada awal itu adalah tolak ukur. Jadi sholat yang ditinjau oleh ilmu syar'i, ya,
ataupun ditinjau dari hukum fiqh. Nah, sholat itu artinya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di dalamnya doa iftitah, Fatihah, ayat, ruku, sujud, dan iktidal salam. Perbuatannya sekalipun dia tadi 2 rakaat sampai 4 rakaat pun masih itu perbuatan. Doa iftitahnya masih yang itulah. Fatihahnya yang itulah. Ayatnya tinggal bahasanya mana yang bisa, jangan dipaksa. Rukuknya macam itulah. Sujudnya macam itulah. Duduk 2 sujud 5 itulah. Salam itulah. Sampai sekarang. Aduh, dah yang ngubahnya. Berarti. Nah, oleh karena itu, ya, kalaupun di dalam kaidah kita di dalam ilmu syar'i, cuman itu ya Pak. Cuman Pak, bukti keadaan yang ada, sholat ini secara syar'i ini kita terus menerus kita lakukan, tapi seakan-akan sholat ini menjadi semacam atribut, tidak menjadikan bahagian tolak ukur di dalam perjalanan usia yang masih disisakan oleh Allah. Kenapa sebabnya ini? Oleh karena dia tadi cuman sesuai dengan konteks waktu yang ada. Karena sholat secara syar'i ini ataupun secara syariat ini dia tadi cuman ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, dan ada subuh. Artinya cuman 5 kali 1 hari 1 malam. Ini secara ditinjau secara hukum. Kemudian sholat yang ditinjau di dalam secara hakiki, Bapak Ibuku sekalian yang sebenarnya. Sholat itu hubungan. Apa yang dihubungkan? Secara personil hubungan itu ini berkaitan erat panca indera kita ini dengan hati. Itu sebenarnya. Jadi hati tadi, tatkala kita berinteraksi, sholat yang 5 waktu, ya, yang diperhatikan oleh hati kita itu, yang menggerakkan jasad kita tatkala segala rukun fi'li yang ada. Ya. Rukun fi'li ini, rukun fi'li itu rukun perbuatan. Kita kaitkan kepada amalia yang secara ritual. Mengangkat takbir, ya kan? Ruku, berdiri betul, i'tidal, sujud, salam, itu rukun fi'li. Jadi hati kita itu terus menerus ya, memperhatikan gerakan rukun fi'li. Ya. Bisa gak kita pahami itu? Kenapa ini kami ceritakan Bapak Ibu sekalian? Karena yang kami ceritakan itu bahan bakunya ada di kita masing-masing. Bukan kita nak minjem, bukan. Inilah sebabnya sholat jadi tolak ukur. Jadi hati tadi terus menerus memperhatikan semua rukun fi'li. Nah, kemudian secara terus berbahasanya di situ perbuatan di luar sholat, akhirnya dengan sholat secara ritual tadi terlatih dia tadi. Bukan sekedar sholat yang tertentu itu, baik setiap hari, setiap saat, setiap aktivitas dia terus tersambung hati tadi memandang ya Allah. Baik itu fi'liyah diri dia ataupun fi'liyah orang lain. Jadi hati ini permasalahannya.
Jadi dua kemungkinan ini sudut pandang. Yang pertama secara fikih kita tadi lah mantannya galau. Nah sekarang kita tadi dalam arti kata sudut pandang secara hakiki, yakni hati. Jadi ini yang amat penting, Pak. Maka di situ kita senantiasa dalam arti kata sama taklim. Karena kita tidak terus menerus sehat, Bapak Ibuku. Yakinlah kamu, tidak terus menerus sehat. Yang muda sakit, yang tua tidak sakit lagi lesu, lagi sakit. Nah kalau kita tadi bahasa aku, kalau pakaian kita lah usia ini, kalau nak maksimal pecah dulu, ya. Ada tak kita tadi solusi alias jalan lain? Maka tak lihat. Artinya kalau lah mentok lah kepepet, nah artinya kita hati kita jalan kan? Hati. Nah hati inilah yang berperan ini. Maka sebahagian ulama mengatakan sholat itu tidak boleh berkeputusan. Artinya sholat terus. Artinya wilayahnya itu hati, Bu. Bukannya fisik ini nak sholat terus ya nak makan dalam rumah, nak bini cucu kan itu cara kita nafsirnya kan. Jadi memang ada lokasi-lokasi menentukan, ada masa-masanya memanfaatkan hal tersebut. Jangan kita telan spontanitas. Jadi sholat dengan hati tadi artinya terhubung terus. Kalau bahasanya di situ sholat itu kalau dalam hati, sholat menurut hakikat dalam hati itu udah ingat. Sama-sama kita berpikir Bapak Ibuku sekalian, kita berhari-hari punya ingatan terus kan. Baca kita nyipta keingatan. Itu didatangkan oleh Allah melalui kita masih punya usia. Nah dengan ingatan-ingatan ini timbullah kita tadi diurusi oleh Allah. Untuk kebutuhan siapa? Supaya kita tadi mengerti yang bahwasanya kita tadi tidak ada keinginan dan tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan. Maka diberi oleh Allah, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala usia. Nah, usia tadi artinya diberinya ingatan, itulah salah satu ciri. Makanya dia tadi menerimanya pada hati. Ini yang diistilahkan dengan sifat iradat Allah. Ya. Kalaupun tidak ada iradatnya Allah, nah bagaimana kita dapat berinteraksi? Jadi Bapak Ibuku sekalian, ini amalan-amalan kita yang lah lanjut usia. Mau tidak mau pasti akan mengalami. Dengan kita selalu senantiasa dalam arti kata mendahulukan tolak ukur sholat itu, artinya kita tadi selalu ingat kepada Allah. Terus ingat Allah. Jadi kalau kita ingat kepada Allah melalui hati, tidak usah nak waktu sholat 5 waktu itu. Termasuk sholat 5 waktu itu di dalam kita ingatan dalam hati. Ada tak yang kira-kira tersirat? Apalah bentuk ingat itu? Kita ni lah makinya kayo ingat banyak. Memang tak kati bentuknya ingat itu. Cuma menentukan kalau Pak Bu. Tak kati. Alamat, ciri, simbol, atributnya ada kalau. Makanya ingat itu di suku cadangkan Allah Subhanahu wa taala ya, secara rinci pada diri kita ini ya, dinjuknya apa? Panca indera. Kalau tidak dinjuk panca indera, mana baca kita nak ingat? Nah panca inderanya ada di kita kan? Ada kan? Tangan bergerak, kaki ngelangkah, mata memandang, mulut berbicara, telinga mendengar, hidung memisahkan aroma. Panca indera kan? Nah ingat tak kita? Tidak ngembek nyaplok dari luar ida Pak Buku.
Tapi oleh karena inilah terlalu dekat, lah jadi pemakai yang bakso kita kawakan, gak pernah kita perhati. Itu kalau bakso tauhid inilah yang menjadi tutup hijab kita ini. Allah itu dekat, sifatnya yang kita pakai. Ya. Yang kita pakai selama ini, taruhlah kita yang makin pada Allah yang ngasih. Ini usia ini dekat kan itu kan, patoknya dekat, pendengaran dekat, omongan dekat, aroma dekat, hidup dekat di panca indera kita ini. Jadi maksud kami, runutan kita nak mencari solat yang diistilahkan dengan kolbu, dengan hati, ke situ Bapak Ibu sekalian. Apabila kita telah terakumulasi tentang solat yang secara hati, maka dia tadi tertata solat yang secara ritual itu. Jadi kalau bahasa kami, solat ini ngembek dari pucuk dulu ke turun ke bawah. Kita selama ini dari bawah ke pucuk, sesuai tak berat. Nak naik tebing, naik bukit itu susah. Tapi kalau kita dari pojok paham dari secara makna yang sesungguhnya, nah. Inilah yang dikatakan oleh Allah awwaluma. Pertama-tama yang dihisab oleh Allah. Jadi pertama kali, jadi kita ini untuk instruksi ini Allah tadi menghisab seolah-olah menghisab. Nah kita ini kita ketahui itu yang pertama kali kita kenali apa? Inilah yang istilahkan awal din ma'rifatullah. Sebenarnya keterangan. Awal-awal kamu beragama, mendirikan tiang agama itu kenal kepada Allah. Itu geserannya Pak Bu. Mana kita tak kenal sifat dia lah ada di kita, tidak kita rawat. Nah artinya pertemuan dia tadi yang mengerti, yang kenal pada Allah itu kan sifat itu. Kalau sifatnya tak ada, mana kita nak kenal. Nyambung tak Pak Bu sekalian? Nah sifat tadi dilengkapkannya ya, menentukan bagian ataupun panca indera yang ada. Tidak pernah tertukar. Tidak pernah tertukar. Ngomong dengan telinga tidak pernah tertukar. Ngomong dengan mata tidak pernah tertukar. Cuma paling basuh isyarat. Hitungan. Amal kita yang lalu apakah memang benar-benar dalam arti kata bisa bertanggung jawab. Kalau belum sama-sama kita benahi. Kalaulah benar, jadi yuk kita teruskan. Cuma rasaku rato-rato, kalau menurut penelitian kepribadian aku, yang di total banyaklah salah. Kapan kita ngaku benar, jelas salah. Sebab yang benar itu adalah Allah. Mana kebenaran Allah yang ada pada kita nih? Yang kita kamu baca buat masuk itu kehidupan. Kamu baca buat kuasa. Itu yang benar. Tapi saat ini ya, dilengkapinya di kita. Maka kita tadi baca sholat subuh kan. Awas hati-hati. Bukan tidak jadi sholat. Kita tadi sembari tatkala kita berinteraksi, tatkala kita beraktivitas itu harus berkomunikasi dengan hati. Ini secara hakiki. Nah dari hal yang demikianlah barulah ada konteks hadis baginda Rasulullah SAW. La yasihhu sholat illa bima'rifatil ma'bud. Makanya kami tidak ada semudah itu keluar. Tidak sah sholat itu kalau tidak tahu yang disembah. Nah itu ya. Mungkin kita terus ramai aku pernah rasa kecil hati maco hadis itu. Yang mana nih yang tidak sah sholat. Sementara kita nyala sholat terus. Tapi kalau tidak tahu yang disembah tidak sah. Ya Allah kadang aku menjadi sebagai motivasi aku.
Jemaah juga maksud aku tuh berpikir, kita selama nggak sholat, tapi Nabi sempat ngomong la yasihu sholat illa bi ma'rifatil ma'bud. Dan sah sholat kamu itu kalau nggak tahu yang disembah. Nah artinya Pak Bu, bukan kita tadi menyembah antara berhadapan pecah secara ilmiah ataupun lahirnya, bukan. Nggak tahu asetnya Allah. Balik lagi yang kami kata ke usia kita tadi, yang menentukan tolak ukurnya tersambungnya perbuatan sholat itu dia tadi berkolaborasi dengan usia. Makanya kita manfaatkan usia kita sebelum usia kita tutup, itu maksudnya. Kalau tutup usia kita di sholat uang, tapi kita tidak tahu. Jadi tidak sah sholat kita ini kalau dah kenal. Jadi cara kita mengenalnya tadi, yang punya kalam, ya, itu yang dikatakan rukun qauli. Benar, itu cara kaitan, turun lagi kepada ilmu fikihnya. Kita maco Fatihah rukun qauli, kita ngomong hari-hari rukun qauli, ya. Kita maca doa iftitah rukun qauli, kita maca subhanallah rukun qauli, kita berzikir la ilaha illallah rukun qauli. Nah artinya maksud aku tuh ketemu kan runutan daripada yang diistilahkan la yasihu sholat illa bi ma'rifatil ma'bud. Jadi terus tidak tadi rukun qauli itu bukan tatkala kita sholat cuman yang tertata, itu yang pertama umpama rukun qauli ya takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, ya salam, bukan itu baik. Itu yang secara syariatnya rukun qauli tadi. Nah terus beradaptasi, berbisnis segala macam ya. Jadi wajar kalau kita tadi sholat kita tadi yang selama ini ya, dikatakan oleh Nabi la yasihu sholat illa bi ma'rifatil ma'bud. Nah artinya kita maki kalam, maki aset kalam itu adalah rukun qauli yang harus kita ketahui. Nah artinya qauli tadi bertakluk dengan sifat kalam Allah. Kalam Allah tadi dari dalam apa yang kami katakan usia kita, yang ada pada kita Bapak Ibu sekalian yang kita kaji. Nah selanjutnya terus menerus kita giring, kita handalkan. Kenapa kita baca berkalam, kenapa kita baca punya usia? Artinya inilah urusannya Allah. Tidak ada sama sekali urusan kita Bapak Ibu sekalian. Maka kalimat ini artinya benarlah sholat itu dalam arti kata menyerah, alias menyembah, mempersembahkan keakuan ataupun menunjukkan alamat-alamat sifat ya Allah yang nyata pada diri kita. Maka secara ritualitas kita lakukan wasjudu ma'as sajidin warka'u ma'ar raki'in. Sujudlah kamu beserta orang yang mensujudkan, rukuklah kamu beserta orang yang merukukkan kamu. Ini bukan dua sosok maksud kami. Ini perjalanan sholat secara hakiki. Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang berbahagia. Untuk tindak lanjuti hal tersebut, ini bukan sekedar bahasa kita cerita kan cukup taklim. Ini harus diriadokan, dilatih. Ya kalau ngomongnya lemah Pak Bu sekali. Tapi di dalam omongan ini terus praktek teori. Nah, itulah dia. Ini bahasa Tuhan itu kan teori langsung praktek. Kalau bahasa kita sehari-hari berenang sambil minum. Kalau nak baca nak ketik loka, tapi dengan dibaca oleh Allah dengan sendirinya kita berpikir. Kita ni maki dibaca oleh Allah cuma tak dipikir ke seakan-akan kita yang baca. Inilah penyakit kita tu serang baik. Padahal kita tadi berpikir siapa yang macak ke kita, siapa yang nguat ke kita, siapa yang nguat keinginan kita. Harus berpikirnya ke sana. Ini sholat orang lah
lanjut usia maksud kami itu kan. Cuma kita ini lanjut kalau akhirnya lanjut kalau usia. Nah oleh karena itu Bapak Ibuku sekalian, maka sholat yang secara di dalam konteks kita riyadho, sholat terus menerus itu artinya satu yang dikatakan rukun qauli. Jadi rukun qauli itu arti rukun akur. Setiap yang diomongkan sesuai dengan laku dan perbuatan. Setiap yang diomongkan pasti aduh. Kalau kira-kira Bapak Ibu sekalian ngomong ke yang tidak kati, baca tidak baca, pasti ngomong ke yang aduh. Mana cara rumus kita ngomongnya? Yang aduh itu kan Allah menyediakan sifat kalamnya pada kamu. Pasti nih. Inilah kadang kita yang jadi bumerang pada kita. Ini kadang ngomong ini baca, cuma tidak tahu. Maca Fatihah hafal, cuma tidak tahu siapa yang buat Fatihah. Tidak ada salah tidak, cuma ada urusan baik lagi. Makanya semumpung kita masih difasilitasi oleh Allah usia, kita sama-sama dalam arti kata kita tuntut dan kita paham. Yang kedua, setelah itu ada rukun fi'li, rukun perbuatan. Nah berhari-hari ya, di dalam masa usia kita ini ada perbuatan terus kan. Itu rukun fi'li. Ya kalau bahasa wong pakai itu rukun 13 Pak ya, ada qauli, ada fi'li ya kan. Fi'li itu arti perbuatan. Nah kita berhari-hari ada perbuatan terus. Berjalan, nengok, ngomong, denger, ya dah. Perbuatan kan. Nah perbuatan ini ya seakan-akan akan menjadikan bahan-bahan yang akan membatalkan tatkala kita melaksanakan yang ritualnya itu. Coba contoh misalnya pada maghribi salah satu rakaatain misalnya kan, teringat tak dengan perbuatan kita di luar? Pasti teringat kalau itulah yang dikatakan oleh jemaah ibu-ibu mama sembahyang yang khusyuk. Lamun sebelum sembahyang tidak teratur, mama yang sekitar berapa menit itu kena khusyuk. Makanya kalau teksnya kita temukan, artinya aku perbuatan ini diperbuatkan oleh Allah ya. Apapun perbuatan, nah tatkala kita tadi hening sekitar berapa menit tadi, maka nak kita kumpulkan sudahlah, wajarlah banyak sembahyang baru Allahu Akbar, cuma pikiran lagi Malaysia. Kalau tidak kembali kepada amal perbuatan tadi artinya perbuatan Allah. Nah kita tadi mana cara memperbuat perbuatan Allah? Lah kita pandang siapa yang datang keingetan itu. Enggak. Kita semayang misal yang mana baik ini semayang secara ritualnya. Belum sudah ngaco takbir. Ya, lah mulai datang semeraut, misalnya gambaran. Aku juga pemainnya dulu ya. Kadang walhasil singkat ceritanya lupa doa iftitah, Fatihahnya, nah ujung-ujung kurang ngandamnya berapa rakaat aku sembahyang isya tadi lah. Enggaklah teringat. Ya, ini uang-uangnya ngelalan sih ya, ini punya gawe ini kan. Mana lah kira-kira solusinya? Jadi solusinya ini Bapak Ibu sekalian, itulah bukan punya kamu. Punya siapa? Nah artinya kamu tadi dibuat yo ingetan mak itu oleh karena kita ada kata kemampuan. Ini awas ini bahasa di dalam arti kata layasir soal lebih mabuk. Datang ke situ dia tadi dalam arti kata walaupun aku bahasa cuman propaganda, ya, cuman jadi bahasa kita pikiran kita ini akan mensuku cadangkan ya. Ya kalau lagi sehat iyalah pula, kalau lagi seger ya pula. Jadi perbuatan-perbuatan sehari-hari yang ini ya kita lalui dengan panca indera pandangan mata, maka berbekas berasar lah tatkala kita hening sejenak melaksanakan
sholat. Tapi kalau mulai dari luar itu kita latih, pandang apapun pasti kamu pandang itu perbuatannya Allah, bukan perbuatan sosok manusia itu. Nah artinya terus menerus. Itu rukun pilih perbuatan. Nah kalau rukun pilih tentang menyangkut bahasanya sholat mau pakai berdiri betul di antara ruku, iktidal, sujud, duduk dua sujud dan tahiyat akhir, itulah biasa Pak. Nah artinya tolak ukur ya kehidupan ini adalah sholat. Di luar sholat pun pekerjaan kita masih itulah, ada perkataan, ada perbuatan, ada ingatan. Tiga. Makanya itu ada qauli, ada fi'li, ada qalbi. Nah ini pesan dasarnya supaya tertib. Tertibul kalimat, tertib dalam arti kata kalimat. Tertibul fi'liyah, tertib secara perbuatan. Jadi macam mana nak tertibnya ini? Sekarang kalau kita nak tertibnya, bila balik kepada ilmu ketuhanan, bila tahu tauhid. Mana caranya? La tadhuru amaluhu illa bi sholatin sahih. Tidak terima segala amal kecuali sholatnya yang sempurna. Nah kesempurnaan sholat ini artinya sama-sama kita pelajari. Umpama rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun perbuatan. Setiap perbuatan itu takluk dengan sifat basor. Kamu jingok. Lah kalau gak dijingok, mana kamu nak ngomongnya? Si anu itu berbuat ini. Kamu jingok kan? Artinya takluk dengan sifat basor. Basor itu ada di mata kita. Nah ya jadi yang mandang ke mata kita ini adalah sifat basor. Nah basor ini artinya kita tak baca bikinnya, cuma kita jingok punya baik. Nah nyingok ini kita buktikan semakin lama semakin berkurang pandangannya. Jadi dia tadi ada takluknya kalau bukan dalam arti kata kita tadi terus memelus kebablasan. Artinya harus kita ketahui. Kemudian sifat yang dikatakan qauli itu perkataan itu dia takluk dengan sifat ngomong. Kita dengar dulu. Ya. Setiap kita ngomong kita dengar dulu. Setiap kita beramal kita dengar dulu. Setiap kita berbacaan kita dengar dulu. Tak usah minta dengar ke dia wong, tak usah lah. Kita dulu. Kita ni kadang kebablasan dengar omongan wong tatkala semayang kita retok. Omongan kita tak kita dengar ke? Ya wajar retok. Coba dengar ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai waladhdallin. Amin. Dengar. Tak sawong kita dengarnya. Ini dah minta dengar dengan wong. Salah. Serang baik. Kita dengar dewe. Sering kukatakan pada dahulu kan. Tak kenal mulut kita di sini, kuping di sini tak kedengeran suara kita dewe. Yang dari luar masuk kalau. Benar tak? Allahu Akbar kita semayang. Tak kedengeran kamu nyebut Allahu Akbar, ngerak tangan kamu tak tahu, tak tertib itu namanya. Yang di luar kedengeran ngangung suara motor mobil lewat kamu kedengeran. Kebablasan nih kan? Itu sebenarnya cara kita untuk titik temu supaya menjadikan sholat itu yang diistilahkan menjadi tolak ukur Pak. Cobalah kamu bayang. Tak pernah kita dengar. Aku praktek itu terus terang baik. Maka aku baca ngomong. Aku ni dengar omongan wong baik. Omonganku dewek tak dengar ke. Mana nak seret. Tubuh lagi tak dengar ke wong lain tak dengar di wong. Sudahlah. Dengar ke dulu omongan dewek. Akhirnya patuh gitu. Patuh kepada siapa? Oh sifat Tuhan yang ada di kita. Nah itu maksud. Maka kita baca bersifat-sifat ini sebenarnya. Kalau tidak kita ketahui sifat Tuhan, nah pastinya apa sifat yang ada pada kita? Hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah kita ini artinya apa? Tidak akan
khalaqnal insan fi ahsani taqwim, sebaik-baik manusia kejadian tuh ya. Dengan sebaik-baik kejadian kita manusia kita hargai. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka inilah peranan hati tadi sebenarnya. Sholat yang kata kehubungan hati tadi. Apabila tiga hal ini, nah inilah yang disilakan sholat orang sufi, sholat orang makrifat. Artinya dia tadi punya target yang dikatakan sholat tiada berkeputusan. Itu sebenarnya. Kalau sholat syariat dia berkeputusan punya waktu. Sholat hati juga itulah dia memperhatikan segala kelakuan fisik panca inderanya. Terperhati nah dia tadi tidak pernah dengan terlepas semasuk usia dia yang walaupun pada saat ini baru tahu. Nah inilah artinya sholat yang tiada berkeputusan. Apabila berkeputusan berpisah ruh dengan jasad. Artinya dia tadi sama-sama bertanggung jawab antara jasadnya dengan ruhnya. Artinya dia tadi satu paket. Jadi mudah-mudahan kapal nila sepaketnya saling pikir. Ya. Si jasad minta maaf dengan ruh. Ya. Kalaupun aku tadi dalam arti kata bergantung kepadamu. Si ruh tadi artinya dia tadi minta maaf kepada jasad. Selama ini aku tadi membuat bahasa simbol aku di jasad kami. Nah baru dia tadi kembali secara seutuhnya. Jadi Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang berbahagia, dengan harapan sekali lagi kita lazimkan ya rukun qauli, rukun fi'li, dua hal itu. Perkataan ini banyak model, banyak rekam, banyak ragam, perbuatan juga mah itu, tapi harus ingat setiap perkataan kita lakukan dengan pendengaran kita dewe, setiap perbuatan kita buktikan dengan pandangan kita dewe ataupun hasil penyinguan kita dewe. Lah kalau kita lagi tidak seret, apalagi bohong. Itu betullah ukurnya. Maka ketemulah yang sholat terus menerus itu artinya bukan dalam arti kata penampakan sosok, tapi bukan tidak mengajak sosok. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini Bapak Ibu sekalian ya ada manfaat, dan lain waktu dan kesempatan kita dipertemukan oleh Allah kembali. Amin ya robbal